Pak Prabowo bilang kita akan meningkatkan kualitas gaji atau meningkatkan gaji dari para pejabat-pejabat ini. Ya Allah, orang memberantas korupsi itu ya KPK-nya diperkuat Pak. Undang-undang perampasan aset atau semua para koruptor itu dimiskinkan. Hola netizen yang tercinta, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto nampak geram melihat maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Prabowo menilai korupsi merusak kehidupan bangsa dan negara serta membahayakan keselamatan sebuah negara. Salah satu yang ia tawarkan adalah menaikkan gaji para pejabat. Dalam acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggaraan negara lebih berintegritas yang digelar oleh KPK, Prabowo meyakini bahwa negara-negara yang dikatakan gagal sebagian besar karena tidak mampu mengendalikan mitigasi atau menghilangkan korupsi. Jika terpilih sebagai presiden, Prabowo menyatakan niatnya untuk mengadopsi pendekatan yang sistematis dan realistis. Prabowo percaya bahwa peningkatan mutu hidup para penyelenggara negara atau pejabat dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Prabowo mencontohkan gaji pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya belum sesuai. Ia menyatakan saat ini direksi-direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dirjen-dirjen, dan menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan. Selanjutnya, Prabowo mendukung pemberlakuan sanksi yang ketat bagi pejabat negara yang menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dengan tidak jujur. Menurutnya, para penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melaporkan secara komprehensif seluruh aset yang mereka miliki. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada salah satu paslon yang salah satu cara atau strategi untuk menindak tindak pidana korupsi adalah dengan menaikkan gaji para pejabat. Mohon izin Pak, izin untuk menanggapi karena ini negara demokrasi. Mungkin Bapak hanya tahu orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah mereka orang-orang yang berkebutuhan sehingga mereka melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin Bapak belum tahu atau tidak tahu, orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu ada dua tipe, ada dua macam. Yang pertama karena kebutuhan, yang kedua karena keserakahan. Kalau kita lihat dari kasus rentetan kasus yang ada di Indonesia, kasus korupsi yang ada di Indonesia, itu bukan tipe yang pertama, bukan karena kebutuhan. Mereka bergelimang harta, rumah mereka megah, mobil mereka mewah, peralatan outfit mereka mewah, bukan tipe yang pertama, tapi tipe yang kedua, karena keserakahan. Pun kalau misalkan gaji para pejabat itu dinaikkan, kalau mereka memiliki sifat atau watak serakah, mereka akan tetap korupsi. Pun kalau misalkan gaji para pejabat itu misalkan setara dengan presiden atau seluruh harta yang ada di Indonesia atau di dunia ini dilimpahkan kepada mereka, tapi mereka memiliki sifat serakah, mereka akan tetap korupsi, Pun kalau seluruh harta yang ada di dunia ini dan mereka diamanahi harta di bulan misalnya, mereka akan tetap korupsi karena mereka memiliki sifat serakah. Ya tentu dengan dinaikannya gaji para pejabat semakin sejahtera. Tapi pertanyaannya, apa untuk rakyat? Gua akan mengomentari video dari Pak Prabowo Subianto di gedung Juang KPK. Gimana cara memberantas korupsi yang ada di Indonesia? Pak Prabowo bilang kita akan meningkatkan kualitas gaji atau meningkatkan gaji dari para pejabat-pejabat ini. Ya Allah, orang memberantas korupsi itu ya KPK-nya diperkuat Pak. Undang-undang perampasan aset atau semua para koruptor itu dimiskinkan. Terutama Pak, jadi kalau usul Pak saya Pak ya, terapkan hukuman mati untuk para koruptor, karena Indonesia ini sudah urgent Pak, sudah sangat akut korupsinya Pak. Seandainya tidak korupsi, Indonesia sudah maju dari dulu Pak. Kuatkan KPK, kembalikan undang-undang KPK yang lama biar bisa kasih kebebasan untuk menyadap pejabat-pejabat yang korup itu satu. Yang kedua, cepat diundangkan tuh, kalau bisa hukuman mati biar jerah gitu Pak. Nah itu saya setuju, bukan malah dinaikkan gaji pejabat-pejabat itu. Dari dulu gaji pejabat itu sudah tinggi Pak, cuman mereka itu ya namanya koruptor itu ya, apa para koruptor yang kena tangkap itu orang miskin enggak, hartanya miliaran triliunan Pak, tapi yang namanya rakus, tamak, ya tetap aja korup dah Pak, gitu loh. Jadi jangan naikkan gaji pejabatnya, KPK-nya diperkuat, undang-undang perampasan aset itu yang dikuatkan lagi, diundangkan. Bila perlu hukuman mati bagi para koruptor itu yang diundangkan gitu loh. Biar kayak Cina gitu, koruptor dor. Nah, akhirnya
Orang takut mau korupsi, Pak. Lah sampean mau naikkan gaji pejabat ya berarti sampean jadi presiden pejabat aja, Pak. Gimana memikirkan rakyat kecil yang sampean pikirkan gaji pejabat kok? Ya mungkin yang memilih sampean nanti yang pejabat menengah ke atas. Jangan harap kalau orang bawah-bawah milih sampeannya. Saya tidak akan memilih beliau lah. Yang diutamakan pejabat juga, gak mungkin rakyat kecil ya. Salam marah, salam engkir ya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, aku akan milih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Gaspol. Bagaimana pendapat teman-teman terkait statement dari Pak Prabowo tentang bagaimana cara memberantas korupsi di Indonesia? Beliau memberikan statement bahwasanya korupsi bisa diberantas dengan cara menaikkan gaji pejabat. Ya, ginilah teman-teman, pejabat itu gajinya sudah besar. DPR, MPR, KPK, dan lain sebagainya, mereka gajinya besar semuanya. Nah, bagaimana ketika mereka terjerat kasus korupsi? Nah, sedangkan mereka sudah memiliki jatah gaji yang sangat besar dari negara. Seharusnya cara yang tepat adalah dimiskinkan, disita semua aset-asetnya, dimasukkan ke dalam penjara sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi tidak perlu ditinggikan lagi. Mereka sudah memiliki gaji yang sangat besar sekarang. Nah, sedangkan rakyat di sini dikecewakan, rakyat menderita dan lain sebagainya. Ini apalagi yang Bapak pikirin ya. Aduh, Pak, rakyat dong Pak yang dipikirin Pak. Jangan pejabat terus, proyek terus, bisnis terus, kredit macet terus. Rakyat dong Pak yang dipikirin Pak. Bapak capres loh, calon presiden Indonesia, calon presiden masyarakat Indonesia. Kok yang dipikirin itu terus sih? Rakyat dong dipikirin Pak. Pak, koruptor itu loh, itu udah pada punya rumah gede, udah punya lahan, udah punya mobil-mobil gede, udah punya motor, udah punya kendaraan bagus, perhiasan, investasi bahkan. Mereka tuh udah punya itu, Pak. Banyak loh masyarakat kita yang masih susah untuk dapat tempat tinggal tetap. Masih yang bulan depan tuh dia nggak tahu masih bisa tinggal di kontrakan itu apa enggak. Banyak yang udah diusir juga dari kontrakan karena merantau. Banyak, Pak. Besok mau makan apa juga bingung. Tolong dong, Pak. Rakyatnya dipikirin gitu loh. Kan Bapak capres. Pak, ada dua tipe mencuri. Yang pertama mencuri karena kebutuhan. Yang kedua mencuri karena keserakahan. Tolong dong, pasti tahu kan koruptor yang mana. Kalau anak masyarakat kecil mencuri udah pasti karena kebutuhan. Solusinya adalah dibantu. Bener, dibantu karena kebutuhan. Dia mencuri karena anaknya mau sekolah, istrinya mau lahiran, kontrakan nggak bisa bayar. Nah itu butuh dibantu, ditingkatkan kualitas hidupnya, ditingkatkan pendapatannya, pelatihan dan lain-lain. Ya kalau keserakahan, dia udah kaya, mau ditambahin lagi gajinya, tingkatannya lagi tetap aja. Mau sampai seberapapun, yang namanya serakah ya serakah. Tolong Pak, rakyat dong yang dipikirin. Bapak capres nih, capres kan Bapak kan, bukan. Guys, viral guys, yang ngadain acara KPK, yang ditembak malah KPK. Nah lihat nih, telah terjadi kesalahan mengundang orang. Mudah-mudahan menjadi tanda kalau Anies nggak bisa dibeli, amin. Nah ini kalau mau ngomongin orang tuh ya di rumahnya langsung, bukan ngegosip di rumah orang lain. Obrak-abrik di kandang lawan cuy, nggak gentar, karena yang disampaikan memang fakta. Ketua KPK tersangka pemerasan, 93 pegawai KPK melanggar etik. Kalau soal kebenaran memang Pak Anies nggak ada lawan. Sekelas Luhut Binsar Panjaitan di proyek reklamasi Jakarta saja beliau lawan dan kalahkan. Apalagi KPK dengan kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan pasca ketuanya Firly Bahuri diberhentikan. Gemoy sesungguhnya itu Caimin. Wah, pengen ketawa liatnya, lucu, menggemaskan, haha, jeli. Gue lama-lama ngefans. Nah ini video fullnya guys, kalian nonton ya. Wah jujur ini ngakak sih. Jadi di acara Paku Integritas KPK kemarin ada sangat jelas perbedaan pendapat dari dua paslon ini. Paslon 01 which is Pak Anies, dia ngomong koruptor itu harus dimiskinkan. Terus dari paslon 2 Pak Prabowo tuh ngomong kalau kita mau ngeberantas korupsi kita harus menaikkan gaji para pejabat. Kurang naik apa lagi sih Pak gaji para pejabat? Mau dinaikin sampai segimana lagi? Baca deh di pikiran Wowo itu yang penting rakyat cukup dikasih makan dan minum susu gratis. Kalau pejabatnya gajinya harus dinaikin kan. Kalian juga bisa baca Rafael Alun yang tunjangannya sampai 50 juta aja tetap korupsi kok. Dan itu baru satu tunjangan aja. Setuju banget, percuma gaji dinaikin Pak. Karena manusia yang korupsi itu emang dasarnya gak pernah puas. Yuk deh warga Indonesia bijak dalam memilih. Kelihatan kan siapa yang pro rakyat sama yang pro pejabat. Pak Prabowo diledekin. Katanya kalau beliau menaikkan gaji pejabat itu supaya tidak korupsi, itu dibilang blunder. Nggak tahu aja. Nih, coba baca. Gaji dan tunjangan menteri itu sekitar 20 juta.
dan nggak boleh bisnis dan kerja lain. Padahal kerjanya juga fantastis. Coba bandingkan dengan gaji CEO di private sector yang bisa di atas 100 juta. Nah makanya, menteri dan para pejabat-pejabat itu gajinya minimal harus 100 juta. Supaya apa? Supaya nggak korupsi, bener. Coba kalian yang udah pada kerja, komen. Kira-kira kalau misalnya gaji kalian 20 juta, kalian bakal korupsi apa enggak?